Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazarudin Gumilang dengan NPM 2478204. Di sini saya dari TRI 4A akan melakukan hands-on untuk mata kuliah Intelligent Kecerdasan Buatan untuk IT yang di mana di sini kita akan melakukan hands-on untuk lab session 5 ya. Nah, di lab session 5 ini kita mulai belajar tentang data and feature thinking. Dan topiknya sendiri data understanding dan feature exploration. Di sini tuh kita disuruh ngapain sih? Capaiannya kita akan struktur dan representasi dataset nyata, terus melakukan pre-processing sederhana pada data, terus mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, terus kita akan menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data, terus kita akan menjelaskan perbatasan pendekatan berbasis aturan atau rule base. Nah, bahannya tuh apa aja ya di sini? Jadi kita tuh akan menggunakan Python 3 versi 3, terus ada Google Colab sebagai ya, wadahnya. Terus kita menggunakan library Pandas dan NumPy. Terus kita akan menggunakan dataset dari Almond CSV ini udah saya download ya. Nah, di sini udah ada, mungkin kita buka dulu Almond CSV-nya, datanya ada apa aja. Jadi di Almond CSV sendiri, dia tuh ada sebuah ini ya, kayak pengiriman barang gitu, data dari pengiriman barang nih, kayak ada online payment, SPL letter, COD, C-Bank, dan lain-lain yang berisi sebanyak ukurannya sendiri tuh 3,7 MB. Eh, jadi di sini kan sudah mencari adversarial search-nya, solusi untuk permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun pada banyak kasus nyata, hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak dipresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Nah, pada praktikum ini kita akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Oh, jadi kita akan kenapa sih customer tuh eh, banyak melakukan pembatalan pesanan. Jadi pada praktikum ini kita akan fokus pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangun model. Nah, ini adalah langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama kita akan data understanding, data pre-processing, feature exploration, analisis pola, segmentasi data, analisis konflik, refleksi, dan eksplorasi lanjutan. Mungkin kita akan eh, langsung masuk ya ke praktikum yang pertama. Di sini kita ada data understanding. Di sini kita disuruh menggunakan ngeload datasetnya itu kita akan menggunakan library Pandas. Jadi kita akan masuk ke datasetnya itu menggunakan library Pandas, terus disuruh tampilkan dan script ini buat tulis sih. Tapi disuruh tampilkan 15 pertama, jumlah baris dan kolom, nama kolom, dan disuruh juga identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Di sini. Tapi sebelum kita masuk yang angka satu data data satu langkah satu data understanding. Di sini kita melakukan setup Google Drive ya. Yang dimana saat kan ini kan secara real time ya. Nah, saat kita melakukan run itu pasti bakal error karena datasetnya itu nggak tersimpan tersimpan secara permanen lah di file ini karena dia bakal menghilang karena ada waktunya. Nah, di sini saya menggunakan Drive untuk menyimpan datasetnya. Jadi nanti di setup Google Drive ini dia bakal masuk ke Drive dan di Drive itu udah pasti dia ada dataset yang akan kita analisis. Nah, ini data setelah proses ya. Nanti dia akan ngambil dari Drive ini langsung untuk dijalankan. Oke. Yang pertama kita masuk ke data understanding. Nah, pada data understanding ini adalah untuk memahami struktur dataset sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Pertama, dataset saya load ini ya. Saya load menggunakan
Pandas CSV. Setelah itu saya tampilkan 5 baris utama untuk melihat contoh isi datanya. Nah, dari tampilan awal ini lihat kabar nih. Ini kita datanya itu masih raw. Kalian bisa lihat di sini, datanya itu masih raw. Terus juga di sini saya menampilkan 5 baris dataset pertama yang dimana ada source file, eh, ada waktu pesanan, perkiraan ongkos kirim, total pembayaran, biaya estimasi potongan biaya pengirim, basically ya, order ID, total KTY, total weight gram, total return KTY, total diskon, produk kategoris, 6 produk kategoris, status pesanan, alasan membatalkan opsi pengirim, dan lain-lain. Ada jumlah 19 kolom. Nah, dari tampilan awal ini terlihat bahwa baris itu mewakili status transaksi pesanan dan kolom-kolomnya berisi informasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus juga di sini nih, di data understanding yang awal ini, di sini juga menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, di sini kan yang ditampilkan 5 baris pertama. Di sini ada 20.848 baris ya. Dan jumlah kolomnya 19. Kalian bisa lihat sendiri ada 2000. Nah, jumlah itu menunjukkan bahwa data itu cukup besar untuk dianalisis secara deskriptif. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan seluruh nama kolom agar lebih mudah menentukan mana kolom target dan mana fitur ini analisis nih. Nama-nama kolomnya. Kalau kita lihat dari sini kan kayak susah. Nah, ini saya menampilkan nama kolom ya di sini. Ini langsung ke output aja lah ya. Menampilkan nama kolom nih. Ada yang order ID, total KTY, dan lain-lain yang saya jelaskan tadi. Ini ada 19 untuk kolomnya. Nah, untuk variabel target, saya menetapkan status pesanan sebagai target utama karena kolom ini tuh menunjukkan hasil akhir transaksi. Apakah pesanan selesai atau batal. Kemudian kita juga membagi fitur RAM menjadi dua kelompok, yaitu ada fitur numerik dan fitur kategorikal. Fitur numerik itu apa? Fitur numerik itu adalah kolom yang berisi angka seperti jumlah produk, berat, diskon, ongkir, dan total pembayaran. Nah, kalau fitur kategorikal ini sendiri adalah kolom yang berisi kategori seperti teks, seperti metode pembayaran, kota, provinsi, kayak produk dan status pesanan. Nah, jadi inti dari langkah struktur pertama itu, kalau di sini juga ada tipe data setiap kolom ya. Di kolom ini kalian bisa lihat data type-nya ada objek, ada int 64. Nah, jadi inti dari langkah yang pertama ini tentang dataset understanding ini tuh memahami struktur data, struktur dasar dataset. Kabarnya masih merekam, buat ya. Memahami struktur dasar dataset agar proses analisis sebenarnya itu berikutnya tidak dilakukan secara asal, tetapi benar-benar didasarkan pada karakteristik data yang ada. Nah, setelah struktur data yang kita pahami, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu pre-processing untuk menyiapkan fitur-fitur baru yang akan membantu analisis pembatalan pesanan. Nah, kita masuk ke data processing. Nah, pada langkah yang kedua, kita akan melakukan data pre-processing. Tujuan tahap ini tuh untuk membentuk fitur-fitur turunan yang lebih mudah digunakan untuk analisis pola pembatalan. Fitur pertama yang saya buat tuh ada is cancel ya. Jadi fitur ini tuh dibentuk dari kolom status pesanan. Fitur ini jika status pesanan adalah batal, maka nilainya adalah 1. Nilai 0 jika bukan batal, nilainya 0.
Fitur ini tuh penting karena nantinya kita akan memudahkan perhitungan jumlah dan presentasi pembatalan. Nah, yang fitur kedua ada fitur ISCOD. Jadi di fitur ISCOD ini kita akan membuat kolom metode pembayaran. Jadi jika metode pembayaran yang mengandung COD maka nilai 1. Jika bukan COD maka nilainya 0. Dengan cara ini kita akan memperbandingan COD dan non COD itu bisa dilakukan dengan cepat ya. Nah, berikutnya saya membuat kolom waktu nih. Pesanan dibuat ke format date time. Jadi kita akan membagi bagian jamnya ke dalam fitur hour ya. Fitur hour tuh fitur hour. Kayak ini. Fitur hour tuh nanti sangat berguna pada segmentasi waktu. Selain itu, bukan yang ini. Fitur hour tuh yang ini. Ambil jam nih. Nah, selanjutnya ada fitur tambahan yaitu ada is free shipping. Jadi kita akan menunjukkan apakah pembeli itu akan membayar ongkir atau tidak. Jika ongkir yang dibayar pembeli sama dengan 0, maka nilainya 1. Jika lebih dari 0, maka nilainya 0. Nah, ini ada. Habis itu data yang kita pre-processing ini, setelah kita tambahkan ini, kita simpen dalam ini ya, dataset disimpan dalam berhasil disimpan. Nah, dia itu kesimpannya langsung ke sini, drive Live Station 5, di mana dia tambah banyak ya, penam apa datanya. Terus nih kita bedain lah, ada is cancel, is COD, kan nggak ada. Jadi kita bisa mengetahui kalau satu ini itu dia dibatalkan. Kalau 0, 100, 0, 0 ini dia nggak ada pembatalan. Jadi ada berapa, lanjut sini. Nah, kalian bisa lihat ini ada preview kolom hasil processing. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini kita menambahkan fitur is cancel, is COD, hour, free shipping, di mana batal tuh ada 1, 2, 3. Terus yang COD itu ada 1, 2, 3 dan jamnya sendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah pesanan batal setelah ditambahkan itu ada 2.830. Terus jumlah pesanan COD itu ada 1.153,8. Jumlah free shipping itu ada 14.552. Nah, jumlah data hour yang kosong ada 1.980. Nah, nilai-nilai itu menunjukkan bahwa fitur turunan itu berhasil dibuat, dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Nah, setelah processing selesai, dataset itu disimpan nih, file berhasil disimpan dengan nama data processor plus npm ya. Ini npm saya 24782024, yang dimana dia langsung kesimpan di drive. Nah, setelah itu diproses dan disimpan, saya menggunakan data hasil pre-processing itu untuk seluruh langkah analisis berikutnya. Ya, jadi setelah kita mendapatkan data pre-processnya, kita menggunakan data pre-process ini untuk analisis selanjutnya. Karena data yang Almond Clean ini kan udah kita pre-process ya agar lebih gampang ya sebenarnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya fitur exploration. Jadi di fitur exploration ini kita akan memiliki 3 fitur yang diduga berhubungan dengan pembatalan pesanan. Lalu alasan pemilihannya saya dukung dengan tabel angka. Ini juga karena di sini di fitur exploration di PDF-nya kita disuruh membuat minimal 3 fitur yang juga mempengaruhi pembatalan pesanan. Terus kita jelaskan hubungan logis antar fitur dan target. Nah, fitur pertama itu ada
metode pembayaran. Kenapa dipilih metode pembayaran? Karena fitur ini tuh tahu cara pembayaran tuh bisa mempengaruhi keputusan pelanggan dalam menyelesaikan transaksi. Setiap metode pembayaran tuh memiliki tingkat kemudahan dan komitmen yang berbeda. Dari hasil tabel, coba kita lihat nih dari hasil tabel, metode online payment tuh menunjukkan presentasi pembatalan tertinggi. Jadi kayak online payment tuh pembayaran ini ya online ya kayak kayak pakai misalnya bank atau QRIS dan lain-lain. Jadi kayak pembayaran online tuh memiliki presentasi batal tuh sekitar 18,55%. Berarti pada dataset ini transaksi dengan metode online tuh online payment ya memiliki kecenderungan pembatalan lebih tinggi dibandingkan beberapa metode yang lain. Ya karena mungkin kalau online payment tuh takutnya kalau udah bayar online barang nggak sesuai, banyak yang nggak sesuai, belum bisa ini, pasti orang-orang lebih milih metode pembayaran yang lain kayak saat barangnya udah sampai baru dibayar kayak COD gitu. Nah, fitur kedua itu ada ongkos kirim dibayar oleh pembeli. Saya memilih fitur ini tuh karena ongkos kirim itu merupakan biaya tambahan yang secara logis dapat mempengaruhi keputusan pelanggan. Dari hasil tabel, ini hasil tabelnya, ya kita langsung sini aja. Dari hasil tabelnya, kelompok ongkir itu nol memiliki presentasi pembatalan tertinggi yaitu 19,45%. Ini menunjukkan bahwa pada data ini transaksi dengan ongkir yang tidak dibayar pembeli memiliki pola pembatalan yang paling menonjol. Namun, kita harus memahami bahwa hasil itu perlu dibaca hati-hati karena bisa dipengaruhi oleh karakteristik pencatatan data. Nah, fitur ketiga itu adalah total KTY, itu jumlah produk. Alasan dipilih, kalian bisa baca di sini juga, tapi saya jelaskan. Jadi kenapa memilih fitur ini? Karena jumlah produk mengambalkan besar kecilnya pesannya. Besar kecilnya pesanan, semakin banyak item, transaksi itu bisa menjadi lebih kompleks. Hasil analisisnya itu bisa menunjukkan bahwa kelompok lebih dari 5 nih, lebih dari 5 produk memiliki tingkat pembatalan tertinggi yaitu 17,67%. Artinya pada pada dataset ini jumlah produk yang besar berkaitan dengan peningkatan risiko pembatalan. Nah, dari tahap eksplorasi ini, saya menyimpulkan bahwa ketiga fitur tersebut tuh layak dilanjutkan ke analisis pola. Karena semuanya menunjukkan perbedaan tingkat pembatalan yang terlihat jelas dalam tabel. Berarti kalau yang ongkir yang dibayar ini, ongkir yang tidak dibayar ini lebih banyak ya pembatalannya. Jadi pastilah. Kalau ini kayak kalau online payment tuh lebih banyak pembatalan. Kalau ShopeePay, COD paling dikit tuh saldo ShopeePay. Kartu debit ada sendiri. Kalau online payment ini kayak pembayaran apa ya? Saya nggak pernah sih. Nah terus setelah tiga fitur utama ditemukan dan dibuktikan dengan angka, saya lanjut ke analisis pola untuk melihat hubungan-hubungan tersebut dengan cara yang lebih terstruktur. Nah kita langsung ke tabelnya aja. Pada analisis pola ini kita akan fokus pada tiga hal, yaitu perbandingan pembatalan antara COD dan non-COD, hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, serta hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Hal ini tuh sesuai dengan instruksi praktikum ya. Kita akan menghitung persentase. Nah, pertama kita akan lihat hitung persentase dari pembatalan antara COD dan COD. Hasil menunjukkan bahwa transaksi COD adalah COD adalah 38%, sedangkan pada nilai COD adalah 13,81%. Nah, dari angka ini saya menyimpulkan bahwa pada dataset ini transaksi non COD itu memiliki risiko pembatalan sedikit lebih tinggi dibandingkan transaksi COD.
selisihnya memang kecil, tetapi menunjukkan adanya perbedaan ya, kayak nggak jauh beda lah, 8 sama 3,38. Kenapa non COD ini nggak mendapatkan presentasi batal yang tinggi? Eh, COD memiliki total pesanan tapi lebih banyak COD, jumlah batalnya lebih banyak yang COD. Eh, total pesanan lebih banyak COD, tapi COD semua sih. Ya udah pastilah kalau COD itu kita dapat melihat barangnya ya. Kalau barangnya nggak sesuai, udah pasti bisa kita batalnya itu lebih tinggi ya. Tapi di non COD sendiri kita udah pasti kalau kan kita nggak pasti ngeliat barangnya, berarti kita ngeliat tokonya, kita ngeliat review, kita udah pasti beli ya, karena kita nggak butuh COD yang ngecek barangnya langsung, berarti kita udah sek gitu. Nah, kedua, kita akan menganalisis hubungan ongkos kirim dengan pembantalan. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok ongkir 0 itu memiliki tingkat pembatalan tertinggi, yaitu 19,45%. Sedangkan kelompok ongkir di atas 0 tidak menunjukkan pembatalan. Dari sini kita melihat adanya hubungan yang sangat kuat antara ongkir dan pembatalan pada dataset ini. Walaupun demikian, saya tidak langsung menyimpulkan sebab akibat karena bisa saja pola ini dipengaruhi oleh struktur atau karakteristik dan data transaksi yang digunakan. Nah, yang ketiga, kita akan menganalisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Hasilnya menunjukkannya bahwa kelompok produk yang di atas 5 produk memiliki tingkat pembatalan tertinggi yaitu 17%. Ini berarti semakin besar jumlah item dalam satu pesanan, maka pada data ini terlihat kecenderungan pembatalan yang lebih tinggi. Jadi dari analis pola ini saya menyimpulkan bahwa perbedaan metode pembayaran, kebijakan ongkir dan jumlah produk itu sama-sama menunjukkan hubungan yang cukup jelas dengan pembatalan pesanan. Kita lihat pesanan COD, sedangkan pada non COD adanya non COD memiliki, oh ya, transaksi non COD memiliki risiko pembatalan yang tinggi pada COD, kelompok ongkir. Oke, setelah kita melihat pola utamanya, kita akan menemukan berikutnya melakukan segmentasi untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Jadi kita langsung saja ini kode seperti ini. Nah, kita akan lihat segmentasi datanya. Datanya itu dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fitur tertentu ya. Lalu dihitung tingkat pembatalan tiap kelompok dan ditentukan kelompok dengan risiko tertinggi. Untuk segmentasi ini saya menggunakan fitur hour yang sudah dibuat pada tahap preprocessing. Jam, jadi jam pemesanan saya kelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu dari dini hari, pagi, siang, malam, dan tidak diketahui. Nah, setelah itu saya akan hitung jumlah pesanan, jumlah pembatalan, dan tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi adalah dini hari dengan tingkat 16%. Jadi pada dini hari banyak yang barangnya itu dibatalin ya. Jadi waktu pemesanan dapat digunakan sebagai dasar segmentasi karena tiap kelompok itu menunjukkan tingkat pembatalan yang berbeda. Dengan kata lain, perilaku transaksi itu ternyata tidak sepenuhnya sama sepanjang waktu. Dan kelompok dini hari pada data ini merupakan kelompok yang paling berisiko dengan kelompok yang paling berisiko untuk melakukan pembatalan. Dari tahap segmentasi ini saya belajar bahwa satu fitur sederhana seperti jam pemesanan bisa sangat membantu membedakan karakter antar transaksi. Nah, setelah kita mengetahui kelompok mana yang paling beresiko tinggi, saya akan melanjutkan analisis konflik. Selalu konsisten atau masih memiliki pengecualian. Nah, di analisis konflik ini, kodenya seperti ini. Tujuannya adalah untuk analisis konflik itu mencari
satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan dengan pola pola umum. Ini penting untuk analisis data itu tidak cukup hanya menemukan pola, tapi juga perlu melihat apakah pola tersebut tuh berlaku mutlak atau tidak. Berdasarkan hasil langkah sebelumnya, saya menentukan polanya berisiko tinggi itu sebagai transaksi dengan tiga ciri, yaitu ongkir pembeli sama dengan nol, jumlah produk lebih dari 5, dan waktu pesanan pada kelompok dini hari. Nah, dari hasil pencarian, terdapat 51 data yang masuk pola ini. Dari 51 data tersebut, 16 transaksi batal, sehingga tingkat pembatalannya 31%. Angkanya cukup tinggi sehingga pola ini memang layak sebagai pola berisiko tinggi. Lalu saya tampilkan lagi satu contoh data dengan pola umum yaitu ada ORD 000075, yaitu data ini memiliki ongkir pembeli 0, jumlah produk 22, dipesan pada dini hari dan hasilnya akhirnya adalah batal. Jadi pada waktu dini hari ada eh, pembatalan ya. Contoh ini tuh menentukan pola umum yang sudah ditemukan. Nah, yang ketiga itu saya menampilkan satu contoh yaitu bertentangan dengan pola umum yaitu OFD 00033. Data ini tuh memiliki baru masih merekam. Jadi data itu tuh memiliki ongkir pembeli 0, jumlah produk 6 dan dipesan pada dini hari, tetapi hasilnya justru selesai. Udah dini hari, terus lebih dari 6 produknya, tapi selesai, nggak batal. Karena data ini tuh menunjukkan bahwa meskipun suatu transaksi memiliki ciri berisiko tinggi, hasil akhirnya belum tentu deal. Dari sini kita menyimpulkan bahwa pola dalam data adalah kecenderungan bukan aturan mutlak. Kemungkinan penyebab perbedaannya itu adalah adanya faktor lain yang tidak ikut dianalisis, misalnya stok barang, kejelasan alamat, kecepatan respon penjual, atau faktor operasional lainnya yang tidak terekam dalam fitur utama. Nah, setelah melihat ini, kita sudah menganalisis. Di sini ada pertanyaan refleksi ya. Jadi ada tiga, apakah pola dalam data tersebut itu dijelaskan dengan aturan sederhana? Jadi menurut saya sebagian pola itu memang bisa dijelaskan dengan sederhana. Misalnya transaksi dan ongkir pemberi 0, jumlah penduduk lebih banyak, atau waktu pemesanan tertentu cenderung memiliki tingkat pembatalan lebih tinggi. Namun, pola tersebut hanya berlaku pada tingkat umum dan tidak bisa dipakai sebagai aturan yang dipasti. Nah, pertanyaan kedua, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Jadi pada kondisi apa eh, aturan sederhana akan gagal ketika ada transaksi yang memiliki ciri berisiko tinggi, tetapi hasilnya tidak batal. Hal ini sudah terlihat pada analisis konflik di mana ada data yang bertentangan dengan pola umum. Yang ketiga, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Ya, kesulitannya udah pasti data nyata dipengaruhi banyak faktor sekaligus, sedangkan aturan sederhananya itu hanya melihat bagian fitur saja. Selain itu, selalu ada pengecualian sehingga sistem yang terlalu kaku bisa menghasilkan keputusan yang salah. Nah, itu adalah tiga pertanyaan dari refleksi. Yang ke-8 ada eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Ya, jika variabel target, mungkin kalau variabel target tidak digunakan, maka kita akan mengelompokkan data berdasarkan kombinasi fitur-fitur deskriptif yang masih ada, seperti metode pembayaran, kelompok ongkir, jumlah produk, dan bentuk pemesanan. Dengan cara ini, kita bisa membentuk segmen-segmen transaksi yang memiliki karakteristik serupa walaupun tanpa mengetahui status batal atau tidak. Pendekatan ini tuh berguna untuk memahami profil transaksi berdasarkan perilaku atau ciri-ciri transaksi berupa berdasarkan label hasil akhirnya. Jadi walaupun target dihilangkan, data tetap bisa dieksplorasi secara deskriptif untuk untuk menemukan kelompok-kelompok transaksi yang mirip. Jadi mungkin itu saja untuk langkah-langkah praktikum dan penjelasan dari lab 5 ini. Eh,
Dari ini kita bisa memahami bahwa analisis data transaksi itu dapat digunakan untuk menentukan pola pembatalan pemesanan melalui tahapan data understanding, pre-processing, feature exploration, analisis pola segmentasi, analisis konflik, dan lain-lain. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa fitur seperti metode pembayaran ongkos, kirim, jumlah produk, dan waktu pemesanan memiliki hubungan yang tidak selalu bersifat mutlak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Lab Season 5, Data dan Future Thinking. Bila saya ada kesalahan atau suara saya kurang jelas atau masih terbata-bata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.